Oke, bertemu lagi dengan saya Ilyas di acara Off the Record. Acara paling gelo, paling edan, paling meledak. Gelo. Sampai skip ya. Saking lamanya udah nggak syuting ya. Terakhir Desember kali ya. Oke, kali ini mau dikenalin juga ntar ada di thumbnail. Silahkan kedatangan Reality Club. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu masing-masing karena formasinya lagi nggak lengkap. Ada yang absen karena Nonton Coldplay. Hebat, mantep tuh. Nggak kebagian ya bang? Duitnya maksudnya. Oke. Halo semuanya, aku Cia atau Fatia Izati sebagai vokalis dan keyboardis. Halo semuanya, gue Faiz, gue main gitar dan nyanyi. Dan seharusnya ada Era sama sebagai Nugi. drummer dan Nugi sebagai bassist. Namun ya sayang sekali mereka tidak bisa hadir. Mereka milih Coldplay ya. Lebih milih Coldplay baru ketemu sama Kang Ilyas. Aduh, kirain ikut demo sama Abdesi. Siapa tahu ikut menyuarakan keluhan kepala-kepala desa gitu ya kan. Enggak sih. Oke lah, apa kabarnya nih kalian? Baik. Alhamdulillah. So happy to be here. Yes. Oke, terus kesibukan masih sering manggung, Ya. PR gitu. Manggung-manggung. Lagi. Sama kita juga lagi sibuk mengurus Iya. tour North America. Oke, wis mantep. Kalau sebelum kita cerita soal tur-turnya itu, pengen dong ceritain dulu. Ini kan si Reality Club tuh berdiri 2016 ya? Yap. Yes. Nah itu tuh kalian ketemunya gimana? Teman sekolah, teman nongkrong, apa ketemu saat jadi aktivis gimana kan? Siapa tahu ya, kan banyak ya sekarang band-band yang isinya aktivis juga. Benar. Benar. Oke, sayangnya kita nggak sekeren itu ya. Kita ketemu ya karena emang pengen bikin band. Jadi dari awal tuh niatan bikin band bukan kayak teman lama sering nongkrong di kampus atau apa, enggak, malah kita nggak ada yang pernah nongkrong bareng ya Except aslinya. for us, yeah. Ya, jadi kita tahun 2016 tuh dengan niatan bikin band yuk. Awalnya tuh aku diajak sama dulu seniorku. Diajak, lo kan suka nyanyi, kenapa nggak bikin band aja? Terus kayak, oh iya bener ya, ya udah yuk bikin band. Akhirnya aku dipertemukan sama Era, who is our drummer now. Habis itu kan udah ada vokalis, udah ada bassist, yang ngajak itu bassist, dan udah ada drummer, kurang gitaris. Terus ya aku mikir kenapa nggak ngajak kakakku sendiri aja, terus diajak. Gitu. The power of keluarga ya, Bang. Power of keluarga. Nepotism. Lagi musim ya sekarang, aduh. Waduh. Kayaknya lo emang harus balik ke politik. Ke situ terus ya, aduh. Kesibukan politik. Ya wajar sih ya, bukan dinasti. Kalau band kan nggak dinasti. Kalau band banyak yang emang kakak adik banyak kakak adik kan, banyak. banyak banget. Liam, Noel. Jadi ingat ya, bukan bikin kerajaan. Oke, terus kalian tuh emang dari awal udah pernah kenal atau emang langsung dikenalin terus bisa langsung klop, oh gue cocok nih sama band ini. Oke, lanjut atau gimana sih? Kayak itu hoki-hokian ya. Iya. Karena kita beneran baru ketemu member-membernya itu buat latihan. Jadi kita belum pernah hangout, kita nggak ada team building bonding dulu. Beneran kayak oke, ketemu di tempat latihan. Hari pertama kenalan, langsung jreng kita coba jamming gitu. Dan untungnya sih gue sama Tete udah sering ngeband dulu barengan. Cuman sama Era, sama Nugi, sama waktu itu basis yang lama Mayo, itu beneran pertama kali ketemu tuh pas latihan. Dan mungkin yang bikin bisa klop tuh karena visi misinya sama kali ya. Ini kita pengen bikin band yang mantep lah gitu. Bikin lagu-lagu yang kita suka gitu. Jadi ya udah dari situ ternyata klops. Iya. Keren juga. Nah, tadi kan pertama ngejam ketemu, ya apa yang lagu yang lu bawain gitu langsung bingung kan? Faiz, Cia gitu. Yuk kita ngejam lagu apa gitu. Gimana sih? Nah ini juga ceritanya lucu karena dulu tuh gue sama Fatia kalau ngeband itu biasanya kita nge-cover lagu-lagu band favorit kita. Kayak By the way, ngebandnya tuh ngeband kayak buat di acara-acara kampus betul, gitu ya. Emang acara kantor bokap gitu, iya, kayak gitu-gitu. Nggak proper gitu, nggak band beneran. Reality Club adalah band beneran pertama kita, tapi sebelumnya kita sering lah kayak ada panggilan, oke kita. Iya, ada open mic kita main
jamming gitu. Nah, dulu kita nge-cover lagu-lagu dari band-band yang kita suka gitu kan, kayak Arctic Monkeys, The Strokes, Two Door Cinema Club, remember kita dulu cover itu. The Cure. Terus paling ada 1-2 lagu original, tapi itu kayak ada main-main aja. Nah, ini latihan pertama, si Mayo yang ngundang kita itu semua, yang ngegabungin kita semua, dia bilang, dari kalian ada punya lagu original nggak? Kayak, oh, wow, ternyata ini band yang seperti itu gitu. Terus ya dari situ, untungnya gue ada lagu Is It The Answer. Nah, ada tuh gue share ke anak-anak, gue punya lagu kayak gini idenya. Terus langsung jadi. Iya. Jadi lagu pertama kita adalah Is It The Answer. Yang rilis pertama juga itu. Seperti itu. Terus dari proses itu ke album pertama cepet nggak sih? Karena kan menyatukan beberapa ide kreatif dari orang-orang yang baru kenal gitu. That's a good question. Sebenarnya nggak terlalu lama ya, kayak setahunan gitu. Karena setelah Is It The Answer kita benar-benar waktu itu zaman-zamannya SoundCloud. Jadi kita upload ke SoundCloud, belum ke 3-4 Spotify. lagu gitu. Kita upload Is It The Answer, habis itu kemudian TIDK, berapa lagu pokoknya? ya pokoknya ada kayak 3 lagu lah. Dan itu juga udah kerjasama bareng, maksudnya semuanya udah included dengan apa namanya, Nugi nambahin bassline-nya sendiri, Era drumnya gimana gitu. Oh ya, antara single pertama sama album pertama itu basis yang lama cabut, ditukar sama Nugi ini. Dan mungkin yang bikin cepet klopnya itu karena workflow kita kalau ngerjain lagu itu ada satu orang yang nge-lead gitu loh. Satu orang yang mungkin bawa ide lagunya, jadi dia yang jadi kepalanya yang kayak oke lagunya mau dibawa kemana. Soalnya kan emang benar kalau misalnya semuanya mencoba gabungin 4 kepala tuh pasti wah. Iya, gitu. dan dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah sukses dengan taktik yang kayak oh ayo kita bikin lagu dari nol barengan, iya. Saat itu pasti sebelumnya tuh udah ada kerangkanya dulu, seenggaknya misalnya ada melodinya atau nggak ada liriknya, potongan-potongan juga nggak apa-apa, tapi udah ada ide awalnya dari satu orang dulu, baru tinggal ditambah-tambahin. Karena pas kita coba kayak beneran kita coba jamming bareng. Iya, coba deh dari nol gitu bikin, wah gila itu lama banget dan semua orang kemana-mana gitu kan idenya, jadi nggak nyatu. Tapi yang paling sering ngelit gitu siapa di antara kalian sih? Apa bebas aja sih ketika lu punya ide lu bikin musik terus kita coba, atau biasanya dari gua nih atau gimana? Sebenarnya prinsipnya bebas, tapi memang yang paling sering itu Faiz. Almost like I think 90%, 90% lagu-lagu Reality Club adalah dari hasil otak Faiz. Awalnya ya gitu sih. Tapi ya semuanya terbuka, juga kita malah pengen kayak ayo Nugi nyumbang lagu atau nggak Era gitu. Dan Era sama Tete udah bikin lagu. Tinggal Nugi yang belum. Tapi nggak no pressure juga. No Soalnya pressure. mungkin idenya dari gue nih. Tapi pas gue udah lempar ke anak-anak dan kita nge-workshop bareng, menurut gue itu lagu udah bukan punya gue lagi gitu. Soalnya udah pasti berubah kan. Jadi yang hasil yang kalian denger yang di DSP atau di mana gitu, itu udah hasil barengan gitu. Udah lagu Reality Club, bukan lagu gue lagi gitu. Dan bukan berarti Nugi, Era atau gue juga kayak ya udah santai-santai aja, enggak. Kita juga benar-benar aktif banget dalam kayak nge-workshop lagu itu. Dan juga kenapa gue juga waktu kita ngurusin pembagian persentase royalti, gue nggak mau ngambil lebih banyak segitunya gitu. Karena menurut gue ini it's a shared thing gitu. Jangan sampai ada yang ngerasa pengen nulis lagu karena pengen potongan lebih besar gitu. Lebih adil. Nah, kalau ngelihat gitu kan kalian tuh sangat mudah gitu ya, dari pertemanan yang masih asing terus beradaptasi cepet. Nah, terus dari album itu tuh kalian seneng banget nggak sih ketika album pertama keluar, terus perasaan kalian gimana sih ketika ngedengerin ini lagu pertama gua nih, didengerin tiba-tiba di sebuah toko atau di kafe atau gimana gitu? Yang pasti seneng banget ya. Sampai sekarang kita masih seneng sih ya. Soalnya objektif awal kita bikin album itu sesimpel kita pengen punya CD isinya lagu-lagu kita buat mainin di mobil. Udah, kita nggak punya mimpi kayak wah pengen didengerin ratusan juta orang atau apa gitu. Beneran sesimpel itu gitu. Jadi pas kita dengerin, wih di kafe ini suaranya kenal nih gitu kayak, atau nggak waktu itu kayak pernah dulu gue lagi ngedate gitu sama orang, first date. Terus baru kenalan gitu kan, halo Faiz, halo ini gitu. Tiba-tiba lagu gue main, terus gue kayak, widih, rasanya kayak gimana gitu, kayak, sorry nih lagu gue gitu. Ini gue ya. So keren gitu, aduh sorry banget nih. Gue pernah diem, tapi ceweknya yang kayak, ini bukannya lagu kamu, kayak, iya lagi gitu. It feels weird, masih sampai detik ini aneh gitu, misalnya ngedengerin apa lagu, misalnya Anything You Want gitu ya, diputar. Apalagi di hotel. Kayak ini kok ngikutin kita mulu ya, di lobby ada lagu kita. Kita pernah makan kita habis manggung gitu kan, terus paginya ya makan breakfast di hotel.
1 jam itu kayaknya diputerin terus to Anything You Want, and lama-lama rasanya aneh kayak ini kayak diikutin suara gue yang ini dari mana nih gitu. Tapi seneng sih, cuman ya emang rasanya mungkin kalau sebagai musisi kalau emang udah dimainin berkali-kali kayak gitu kayak you don't even feel like it's your song anymore. It belongs to the people. Yeah, it belongs to the people kan. Anjay. Songs for the people. Terus sebenarnya pas kalian pertama kali manggung tuh udah siap nggak sih materi-materinya atau ada bawain lagu orang atau gimana gitu kan? Oh, kita dulu suka banget bawain lagu orang. Suka. Kita Tapi ada lebih materi, banyak. ya lebih banyak materi. Materi Jadi sendiri. misalnya awal-awal cuman main 5 lagu gitu. Ya 4 lagunya lagu original, 1-nya lagu cover gitu. Tapi covernya juga lagu-lagu band indie yang orang-orang juga mungkin Nggak tahu. nggak tahu. Soalnya kita first show kita tuh di mall. Iya. Di apa sih namanya teras kota, teras kustik BSD. Akustik. Jadi kita main di mall dan Itu nggak ada sepi. yang nonton, itu nggak ada yang nonton. Real nggak ada yang nonton. Yang nonton paling kayak Orang-orang yang duduk. teman-temannya. Soalnya kita kayak di outdoor areanya gitu, jadi paling kayak orang-orang yang lagi sebat atau apa gitu, terus kayak ini tiba-tiba berisik gitu, kenapa ada lagu gitu. Iya, tuh kayak orang yang lewat kayak ini apaan sih gitu. Tapi that was 2017 ya. Apa 2016? 2016 kayaknya, sebelum album. Saya masih Mayo yang main bass. Terus sempet down nggak sih? Anjir ternyata band susah banget ya. Kayaknya ntar dulu deh gitu. Pas COVID. Oh, pas COVID. Pas COVID sih. Enggak sih? Kalau saya sih iya. Oh iya. Pas kayak selama ngeband tuh nggak pernah mikirin kayak aduh pengen ngantor lagi atau apa gitu. Karena kita semua tuh dulu sempet ngantor sebelum ngeband kan. Tapi pas COVID, ada tuh beberapa bulan yang penghasilannya 0 gitu. Jadi kayak anjir apa gue cari kerjaan kantoran lagi ya atau kayak work from home atau apa gitu. Karena lumayan kerasa gitu. Iya. Tapi alhamdulillah sih we got over it and now living the dream gitu. Terus kalau kalian yang paling pertama deh, ya maksudnya di tahun-tahun awal kalian terbentuk terus manggung, yang paling wah mengagumkan bagi gua dan gua pengen terus berkarya manggung di mana sih? Banyak banget sih, kita tuh udah melewati mau kayak panggungan apapun kayak belum apapun tapi kayak hampir semua mau yang kayak pas sebelum manggung tiba-tiba listriknya Mati, ampli meledak, lumpur-lumpuran pernah. Hujan deres. Nggak dibayar Daerah sering. Lembang berarti ya? Yoi, itu lumpur-lumpuran. Bagus kita jatuh. Aduh, Iya, kocak Nugi deh. jatuh efeknya Manggungnya juga. kayak di kandang Iya. domba gitu Samping ya. kandang kayak- domba, iya persis. Terus kenapa banyak ya yang nonton? Ya, alhamdulillahnya di situ kan. Aduh, lucu banget. But yeah, I think all of our stages tuh pasti memorable. Tapi mungkin yang paling I remember. Oh, you? Ya, okay, what's your most memorable? Kalau menurut gue yang paling memorable itu dulu kita ada back to back show, inget gak sih? Itu momen yang jadi kayak pertama kali kita back to back show, satu di Bandung, satu di BSD. Itu rasanya keren banget ya. Iya, waktu itu rasanya keren banget dan kita kan waktu itu masih new band, jadi semuanya sendiri. Jadi kita nyetir road trip gitu barengan, pakai mobil sendiri dari Bandung, selesai show langsung ke BSD. Padahal capek tuh, tapi di BSD itu crowd-nya rame banget, seru. Ternyata panitia. Tapi tetap maksudnya vibe-nya enak gitu kayak, wih keren nih mereka seru-seruan gitu. Tapi pas dilihat kok bajunya matching semua, kaos gitu. Oh, panitia. Iya, Tapi itu yang sebelumnya main bara suara ya. something I forgot. Cuman kayak the energy, you know, the vibe, kita happy banget ngeliat orang seru gitu kan. Terus abis itu kita satu mobil tuh pas selesai show-nya dan gue inget itu di momen kita yang kayak, man, kita beneran seriusin yuk di sini gitu. Kita beneran ngeband aja yuk gitu. Itu menurut gue yang paling memorable. Walaupun ternyata panitia, tapi itu Berarti sampai sekarang mata pencaharian kalian disebut anak band aja gitu ya? musisi, betul. Musisi. Bahkan, KTP iya, musisi, iya, KTP. itu rasanya udah keren banget tuh di KTP udah musisi itu kayak, oh no sorry, it's not musisi, it's Artis. bukan. Kayak Pekerja seni. something Pekerja like that. seni, Iya, oke, iya, oke. iya. Tapi kayak, wow, that's my job. Aneh sih, aneh banget. Ada Iya. ya ditulis gitu pekerja sini ya? Ada. Ternyata. Tapi ya sejak album 2 itu 2018, Ya. kita semua udah Full on, fokus di serius. band, semuanya stop kerja kantoran, nggak ada side hustle-nya juga jadi prioritas kedua kayak Fatia's YouTube kan jadi makin turun karena dia Goodbye. fokus ke band Era Nugi sama gue juga full, kita cuma di sini gitu, Ya, dijadiin buat karir. Cia sendiri nih, lu kan udah dikenal ya di YouTube lah, jadi host lah atau apalah, terus tiba-tiba orang tahu sekarang lu ngeband gitu, gimana sih? Karena kan lu sangat kuat gitu ya, si image-nya sebagai host gitu, terus Iya. tiba-tiba ngebangun brand lu sebagai seorang musisi gimana sih? Awalnya tuh gue inget banget awal-awal
kita mencoba untuk ngepisahin banget. Yup, Kayak YouTube ya udah YouTube sebagai anak band karena pun gue rasa kayak image yang gue liatin pun pengen dibedain gitu loh. Kalau YouTube mungkin lebih kayak proper dan lebih family friendly gitu dan ya lebih ya proper aja gitu. Sedangkan kan kalau anak band pengen kayak bebas gitu, kayak lebih out-outan gitu kan. So I really tried to differentiate that. Apalagi kita nggak mau waktu itu Reality Club dikenal sebagai band YouTuber atau dulu, bandnya Fathia sebagai YouTuber. Kita benar-benar pengen orang ya udah seorganik mungkin aja dengerin kita, mungkin nemu di Spotify atau apa. Dan ternyata banyak ya yang taunya emang yang nggak tahu kalau gitu. Misalnya Fathia vokalis Reality gue vokalisnya, and that's like a surprise ya, kayak oh berarti emang tahunya dari Reality Club doang. Dulu soalnya kayak hatersnya bilang gitu kan, oh ini band didengerin cuman karena ada Fathia gitu. Terus akhirnya udah kita nggak ini, tapi kayaknya haters bakal selalu ada deh, apapun isunya bakal ada aja. Apapun. Pasti ada, apalagi politik. Let's go. Kita bahas politik. Salah satunya ya, itu yang komen-komen gitu ya. Nggak percaya nih. Sama politisi mulutnya manis, musisi manis bisa didengar ya. Makanya lah jangan terlalu serius ya kalau ngomongin politik. Oke. Kalau ngomongin album nih, ada nggak sih karya yang maksudnya satu single yang ini tuh yang pokoknya yang paling spesial, yang paling gua banget dan yang paling keren bagi Reality Club sendiri gitu. Kita beda-beda sih, kita berempat setiap personal beda-beda. Dan kalau ditanya ini jawabannya selalu beda-beda juga. Kayak Joker ya, origin story-nya beda-beda Ayo mau dapet gitu. yang mana? Kalau gue sih album ketiga ini sih. And I think the answer is different every time karena kalau ditanya waktu itu mungkin pas album 2 ya album 2, pas album 1 album 1, pas single ini rilis ya single ini rilis karena kita selalu suka dengan karya yang kita bikin gitu loh. I think that's the biggest thing, you have to like the things you make. Kalau nggak suka ya jangan dirilis, ya jangan dibikin gitu. Jadi we really love, kita bangga dan album 3 ini emang lagi headspace gue banget sekarang. Especially lagu Love Epiphany, itu the closing track of the album. I'm very proud of how we made that song. It's very amazing to me. Nice. Kalau gue mungkin maybe Anything You Want, karena beda lagi. Udah 100 juta stream sekarang. Karena udah 100 juta streams. I think I think Anything You Want pada transisi itu adalah dimana kita benar-benar masuk ke mass market. I feel ya mungkin banyak masih yang secara tidak sengaja nggak tahu Reality Club pasti masih banyak. Cuman disitulah titik mungkin kayak oh kita benar-benar bukan indie band lagi in a sense that like kita udah TikTokable banget nih, udah didengerin. Maksudnya kayak ya is it Anything You Want aja udah dikoploin gitu. Jadi kayak it just shows, oh berarti ini udah masuk nih ke listeners banyak, nggak cuma di skena mungkin musik yang dulu aja gitu. Jadi ya sangat berterima kasih. Itu juga pertama kali lagu kita, enggak sih nggak pertama kali, kali kedua masuk ke film sebagai salah satu soundtracknya. Jadi dan series juga Gadis Kretek. So seneng sih. Nah terus kalau ngomongin album lagi nih tadi. Nah, kalian tuh lebih seneng materi dulu baru dipikirin, ini albumnya dengan judul A gitu, atau gue harus bikin album dengan warna musik yang sama seperti ini, tapi setiap album beda, terus temanya harus ngikutin apa yang kita mau setiap albumnya gitu. Setiap album beda-beda sih ya. Kayak kita udah pernah coba semua hampir semua yang tadi, opsi-opsi tadi. Udah pernah coba bikin lagunya dulu, baru kita kait-kaitin di akhir. Temanya apa? Ada yang juga temanya dulu, baru kita bikin lagu-lagunya. Album pertama kita beneran kagak ada tema, kagak ada ini, kita pokoknya bikin apa aja yang ada di kepala kita. Bahkan kadang kalau dengerin lagu-lagu album pertama sekarang kayak, aduh, mixing masteringnya jelek banget, terus suara gue juga kok bisa kayak gitu, melengking banget gitu. Mixing masteringnya jelek? Iya, so it's... Nggak, itu dari kita juga sih. Kayak, engineer kurang banget, engineer mantap, kitanya aja yang masih noob parah, nggak ngerti alat. Karena kan kita semua nggak ada yang kuliah musik, nggak ada yang belajar musik, ini semua album pertama kita. Dulu tuh masih mikirnya tuh kayak, kita harus nyewa studio sehari, rekam. Ternyata sekarang udah ada namanya digital recording gitu kan, kita belajar digital recording dan itu kayak beneran noob banget. Noob, sangat noob. Dan kita ini pakai duit band tuh waktu itu buat beli alatnya itu, gue inget banget. Tapi pertanyaannya apa tadi? Tapi buat album 3 kita kita bikin lagu-lagunya dulu. Baru semua udah ada benang merahnya yaitu romance.
Tapi kita belum ada temanya. Habis kita kumpul-kumpulin baru kita bikin temanya. Jadi kita udah pernah coba either way gitu sih. Jadi kalian tuh pengen menyebut kalian tuh band apa sih? Band pop atau band apa gitu, alternatif atau Britpop, karena kalian banyak terinspirasi dari band-band UK gitu kan? High tech jazz. High tech jazz. kita engineer dia kaosnya keren banget, high tech jazz kayak gila, anaknya keren banget. Nggak, kalau dari kita we leave that to the listeners. Biarin mereka yang nulis, kita bikin genre kita apaan, karena buat kita mah kita nggak pernah nutup diri sendiri. Apalagi sekarang kayaknya music is so diverse ya. Maksudnya banyak mix gitu kan sekarang. Pop, Afrobeat lah, ada kayak amapiano, jazz, or I don't know, you know, there's like all these different genres digabung-gabungin kan, suka kayak. Dan kita juga sebenarnya influence-nya tuh setiap member beda-beda gitu. Makanya kalau misalnya nanti kalian dengar album 3, kita juga di album ini banyak genre-genre yang beda-beda. Actually semua di album ketiga ini kita benar-benar let go of image apa yang orang punya tentang reality club. Jadi kita nulis, ya udah nulis aja, dan bahkan we tried different genres, kayak ada yang lebih ke trap, ada yang genre-nya nge-pop banget gitu. Ada spaghetti western, cowboy. Jadi ya kita mah bikin aja, terserah. Terserah mau di label apa. Karena I think dulu, misalnya I remember, ini mungkin nggak tahu ini pribadi atau enggak, tapi I think when we were younger, kita ada tendency untuk kayak, oh I wanna be the most indiest person ever gitu gue benci pop gitu. But then I think nowadays I love pop, I listen to pop all the time, and I don't care anymore. Nggak harus yang kayak, wah lagunya harus sulit banget, harus yang kayak harus lu nggak pernah denger kan lagu ini gitu. Harus gitu. yang benar-benar garage rock banget atau gimana, enggak juga sih, kayak now we can appreciate all now we genres. appreciate. Semuanya. Dulu mungkin pengen sok keren gitu, tapi sekarang it's like whatever. You know? Gitu sih. Ngerjain musiknya berarti indie, nggak kerja sama mayor label kan? Sekarang udah label. Dulu kita album 1 sama 2 masih independen. Album 3 kita masuk ke major label sama Dominion Records yang di bawahnya Universal. Cuman the reason why we signed to a major label, menurut gue juga itu titik pendewasaan band ini ya. Kayak dulu tuh kita bener-bener anti label, dan gue juga ngerti karena dulu tuh banyak banget horror story label gitu kan, yang kayak wah masternya nggak pernah dibalikin, duitnya turunnya lama gitu-gitu, diatur-atur gitu. Tapi the reason why kita sekarang join label itu karena mungkin alhamdulillah juga label yang kita masukin ini Dominion, mereka sama sekali nggak ngotak-ngatik kreatif proses. Mereka benar-benar bebasin kita mau kayak gimana aja. Dan mungkin karena kita juga udah di posisi kita sekarang, pas kita negotiate lebih ada bargaining power-nya gitu loh, ya kan? Kayak bukan band yang from zero gitu, jadi kita masih bisa bargain. Tapi ada pro kontra nggak sih? Ya kita kan dulu awalnya pengen indie aja gitu, kenapa kok tiba-tiba sekarang kita pengen mayor gitu? Nggak ada sih, udah nggak kepikiran kayak gitu lagi, kayak mungkin karena titiknya itu apakah mereka akan memperbolehkan kita untuk create apapun yang kita mau, dan ternyata jawabannya iya. Jadi kayak oh ya udah, why not get the help. Apalagi sekarang maksudnya pasti sering dengarkan kayak musisi-musisi ngerasa kayak pressure harus bikin kayak misalnya video TikTok atau apa, mereka juga harus secara aktif mempromosikan apa musik mereka, atau nggak ya mereka akan tenggelam gitu. Nah kita ngerasa malah ada benefitnya justru dari dengan label, ya jadi ada yang kayak ngemonitor dan ngebantu juga, karena kita nggak mungkin sendiri. Kalau sendiri mungkin ya akan tenggelam aja. Mungkin kalau kita tetap labelless indie gitu, mungkin ya anything you want gak akan didengar sebanyak itu gitu. Tapi mungkin kita juga like we really appreciate zaman-zaman kita indie, karena itu penting banget menurut gue, kayak buat lo tahu nanti kalau lo masuk label atau manajemen mereka ngerjain apa aja. Jadi kita album 1 dan 2 itu sebenarnya learning process buat kita juga. Gue dulu pas masih ngantor, tiba-tiba sorry ke belakang dulu, gue ngangkat telepon buat tawaran band gitu, atau nggak gue balas email, orang kira balas email kantor, gue lagi balas email band gitu kan. Sebenarnya gue nyambi gitu. Habis itu Nugi juga jadi manajer, kita yang ngurusin marketing sendiri, bikin campaign sendiri. Kita juga sampai ke vendor-vendor buat bikin CD gitu, bikin printing CD-nya. Jadi itu semua sangat berguna buat kita nanti pas kita masuk label, tahu nih sebenarnya what do they do gitu kan. And then ya kalau dari sekarang sih nggak kerasa kontranya ya. Justru all pros, kayak dibantu full. Kontranya paling potongannya lebih besar aja. Oh iya, itu sih potongan jauh lebih besar. Potongan tapi kita ya, jadi understandable. Mudah-mudahan ada solusi baru ya. Siapa tahu bisa dikurangi dikit. Atau enggak ya
manggungnya yang lebih banyak. Iya, itu amin. sih. Terus kalian tuh awalnya ketika gua keluar kerja dah untuk fokus ngeband, ada kontra nggak sih dari keluarga? Apalagi pasti ya, ngapain sih jadi musisi? Kerja aja lah, nyari duit yang benar. Kalau bisa jadi pegawai negeri anggota DPR. Yoi. Karena orang tua Iya banget. gua gitu ya, Iya. emang orang tua yang seperti itu. Gitu. Ya. Sama Sama. sih. Sama. Orang tua kita, PNS, apalagi bokap kita bokap PNS. kita benar-benar akademisi banget ya. Dia pengen kalau bisa, dia udah S3 alhamdulillah, pengen anaknya kalau bisa S4 gitu. S cendol. Harus lebih gede Kalau bisa daripada harus lebih ayah. tinggi. Lebih Dan tinggi. untungnya Faiz sudah S2 ya. Jadi udah year off the... Udah aman, udah nggak ditagi-tagi aman, lagi. nggak ditagi. Gue sampai detik ini masih ditagi, ayo Kapan teteh, S2? S2-nya, Kapan S2? gitu. Ya, but karena even though we're so fortunate untuk, karena kita kakak adik ya, punya orang tua yang mereka sekarang udah nggak apa-apa banget. Mereka malah seneng, dan our Supportive. parents are biggest fans. Sumpah bokap gue kan dia aktif Instagram ya, nyokap gue juga di reels tuh selalu pakainya Lagu-lagu reality reality club, club. atau kayak Padahal nggak nyambung gitu. Iya, nggak nyambung, atau kayak sarapan pagi terus backsoundnya reality club Club, gitu. lucu Kocak banget. banget sih. So they're our biggest fans alhamdulillah, but Pas di awal. tapi ada aja tetap kayak kita nggak mau coba jadi PNS atau nggak mau coba Deplu gitu. Politik, masuk politik. Masuk politik gue, kita tuh bisa loh nanti nyalek gitu ya. Nggak usah. Yeah. In the future, no. Lagi musim juga ya caleg dari artis, musisi Wah, gitu Oh kan. iya, ada beberapa Ada di ya. satu partai lagi. Aduh, keren banget tuh. Iya ya, ada ini. Emang cuma satu kayak banyak ya? Banyak sih, tapi yang paling banyak di situ. Lo nggak mau nyalek? Enggak deh. Makasih, mending gini aja. Mending ngekritik aja. Kayaknya I think kritik kalau belum siap. kalau ngejawab tadi pertanyaan lo, mungkin buat teman-teman musisi juga atau create di industri kreatif gitu. I think parents they just really care about you, right? Jadi Yeah. as long as you can prove to them you're gonna be okay gitu, Yeah. that it's serious dan lo bisa menghidupkan diri lo sendiri dengan hasil kerja lo gitu. Kayaknya insya Allah sih orang tua bakal Iya. selalu. Gitu. Awal-awal mungkin Pasti pasti kayak- mereka akan sedikit skeptis, tapi lama-lama kalau ditunjukin kita juga sungguh-sungguh gitu. Sungguh-sungguh. Iya. Tapi selalu ya ada pesan kayak kalau bisa lagunya yang positif gitu. Iya masih. Justru orang tuh yang ngatur bukan label. Kalau In a good way, lagunya, thank you in a mom. good way, Karena ya. gue tau dia Love akan you, nonton Mommy. ini. We love you so Mama, ya. much. Kalau bisa bikin lagu Nitip. religi gitu ya. Iya, wah iya Belum banget. Mungkin nanti ya. Bagus loh pahalanya kak. Iya, iya. Itu bagian dari dakwah. Iya banget lagi, iya banget. Apa amal jariah gitu. Iya, apa amal gitu. jariah. It's like, ya, Selipin-selipin gitu. Lucu banget. Nanti kita mau bikin kalau lagu religi yang nggak terlalu on the nose ya. Atau on the nose juga lumayan, terus bisa jadi kayak lagu Mariah Carey, jadi setiap lebaran diputer, Iya bener ya. royaltinya banyak gitu Royaltinya kan. muter. Jadi nggak opik doang. Ada royalti juga. Masuk tapi nggak sih ke iklan-iklan sirup atau Nah, iya gitu kan. Masuk banget iklan sirup. Atau nggak iklan ini buat obat asam lambung gitu Iya. ya, obat mah. obat panas dalam aduh. Terus kalian tuh kalau manggung punya konsep nggak sih kita harus berpakaian seperti A gitu, kalau nggak fashionnya kan seleranya pasti beda-beda atau harus sama gitu, harus seragam. Oh ya, now kita merasa kita udah berkonsep. Dulu Nah, sih dulu lucu sih. amburadul, Semuanya baju bebas. Kayak baju bebas. Bener-bener anak band seadanya tuh kayak Nugi pakai kupluk, baju hitam, selalu baju hitam. branding. Brandingnya kayak gitu, tapi kalau sekarang kita emang udah lebih terkonsep. Kok paling Dan mantap. kita benar-benar we're very like visual people. Jadi apalagi dengan album ketiga yang temanya sinema, kita mencoba untuk mengemas semuanya ya as if you're watching an actual show, not just a gig gitu. Jadi bahkan kemarin kita bikin showcase ya, we dress up as cowboys, atau enggak kita kalau mainin lagu yang kayak gimana bajunya juga jadi berubah lebih rapih. Bajunya temanya kayak anak SMA, kita juga sempat pakai Yap. seragam SMA gitu. So we're very conceptual, I think. Terus kalau ngomongin event musik kan sekarang lagi menggeliat lah ya. Kalian tuh lebih seneng gigs kecil gitu atau festival? Terus apa? Kenapa kalian memilih misalkan salah satunya, alasannya kenapa gitu? Iya, iya. Karena kan beberapa band yang mikir, wah nggak gua banget festival, gua pengen bikin konser sendiri. Iya, iya, iya. Kayaknya urutannya konser sendiri, festival,
and then gig kecil-kecilan. Iya. Maksudnya kita masih suka gig kecil-kecilan karena it brings us down gitu. Yeah. Brings us down. Itu kayak sedih. Maksudnya kayak keeps us humble gitu. Kayak back to reminiscing the old days gitu Dan itu kan. kita jadinya. bisa, dan intim, jadi kita bisa beneran kita nggak usah ngejokes, peduli. ngejokes. Nggak usah peduli konsep lagi. Kita beneran ya udah kayak lo mau bisa Nah, lempar itu ke seru penonton sih. kan lo mau lagu apaan atau apa gitu. Soalnya kan kalau yang pertama enaknya kita punya we control everything, right? Yeah. Dari setup, lighting, dekor, bla bla. Kalau show Kalau sendiri show itu. sendiri ya. Makanya itu yang gue suka gitu, yang gue suka gitu, yang kita suka, yang gue suka dari show sendiri adalah ya kita bisa ngontrol every aspect. Jadi penonton dari sejak masuk ke venue tuh udah dapat experience Dan yang kita orangnya cukup micromanaging sih, jadi kita bener-bener suka kayak ngurusin lighting sendiri, ini sendiri semuanya pengen kita atur. So kita paling suka bikin showcase sendiri. Kedua adalah festival karena kita bisa nonton Band-band band-band lain. Jadi habis udah seru dan vibe-nya seru juga pasti festival kita ikut jadi penonton gitu, Iya. jadi mondar-mandir ngelihat show-show lain. Dan festival seru juga karena juga new people, new audience juga. Mungkin orang yang datang kayak mungkin dia nonton dari jauh banget tapi seenggaknya dia aware gitu sama reality club. Dan nggak tahu ya, vibe festival tuh emang selalu seru. Kalau yang benar ya, kalau dikelola secara benar. Yang lumpur-lumpuran enggak sih? Oh udah nggak lagi ya. Kalau diajak lagi, misalkan ada nanti dulu deh. Iya, iya. Emang ada lagi. Ada lagi ya, tapi enggak di lumpur-lumpuran. Oke, anyway, tapi ya itu. Kemarin kita baru aja show di Bandung yang lebih intimate gitu. Ya, itu yang seru kecil banget itu sih. juga seru. Di Sejiwa Coffee. Sejiwa Coffee. Waktu itu juga pas Dekat kita main di Unpar Duck Down sana. juga seru. Apa? Duck Down, Iya, remember? Duck Itu Down jadi kita juga bisa seru. beneran, kita nge-cover lagu lagi, udah lama nge-cover lagu. Ya, itu Terus bisa kayak lebih. so intimate, it's like right there. Nggak ada green room, kita beneran habis manggung, lewatin penonton buat duduk di meja gitu kan. Iya, seru. Itu juga seru. Kalau ngomongin festival kayak tadi, kalian tuh masih kuat nggak sih nonton festival yang 2 hari 3 hari gitu kan? Gue main di hari pertama, tapi Yeah, hari kedua, yeah, hari ketiga pengen nonton juga. Ini baru dibahas ya. Iya. Sebenarnya enggak. Ada, kalau gue masih, tapi yang lain Aduh, enggak gue sih. enggak lagi. Gue kalau beneran ada yang pengen gue nonton, gue pasti datang lagi D2 atau D3 gitu. Kalau gue kan biasanya masuk angin ya. Iya. Besoknya langsung Langsung pegel-pegel. cuti sakit sih biasanya. Iya. Kalau 3 hari paling sehari doang, antar aja sore datangnya. Iya. Terus sore mager, jadinya di rumah aja gitu. Iya. Kalau Ada Faiz masih- ada nggak sih festival musik lokal gitu di kita Indonesia yang belum pernah lu manggung di situ dan pengen banget? Mungkin yang belum pernah, yang paling gede With The Fest ya, yang kita belum Iya. pernah. Hampir semua festival, alhamdulillah kita udah pernah. With The Fest belum pernah sih, dan kita selalu pengen sih main With The Fest. Iya. Maybe someday. Ya mungkin buat tahun 2024 ya. Buat panitia dan penyelenggara With The Fest. Semoga. Tolong lihat inilah, please. Biar terwujud. Tapi kayaknya juga ada festival lain-lain juga ya, kayak apa ya? Head in the Clouds waktu itu belum jadi tuh. iya. Yang Hands Clouds Jakarta kan, kita harusnya main, tapi gara-gara COVID cancel tuh. Jadi kita pengen main Head in the Clouds juga sih. Tapi alhamdulillah kita udah main in like the really big ones juga kayak Pesta Pora, Itu seru Love tuh You. Pesta Pora, kemarin kita bisa bawa konsep sendiri lumayan. Joyland juga the best always. Oh, Joyland iya, selalu the best. Iya. Udah ada tawaran lagi dari Pesta Pora. Udah ya harusnya ya. Nanya udah. Bos, Bang Ucup, Bang Ucup. tolong. Masa udah ajak ke sini ya? Ajak Insya lagi Allah dong. main lagi ya. Insya Allah main lagi. Kita bawa konsep yang keren deh, anjir. Terus kalau di luar itu kalian pengen banget nonton atau main di mana sih? Gitu kan banyak banget festival gede di luar. Semuanya sih ya yang gede-gede. Dari dulu ini ya Glastonbury. Glastonbury, Coachella, Reading, gitu-gitu kan. Ya. Walaupun Coachella sekarang udah rada beda dari Coachella dulu, tapi we would still love to play there. We would Nama still have to Coachella play. tetap Dapat nama jadi Coachella. festival yang mendunia Iya. ya. Iya. Primavera, they always have Oh iya, really good Primavera artists. keren sih. Primavera. Saya banyak. Mahorasop Fuji sih juga. Rock, Fuji Rock, Mahorasop juga. Ya, banyak. Ush, keren. What is the one yang in Hong Kong? Cock and Flap. Iya, Cock and Flap juga keren tuh. Kalian sendiri pernah nonton ke sana gitu sengaja? Ya. Fatia pernah Fuji Rock Gua ya, Teteh, sering- sampai ketinggalan kereta waktu itu Iya. sama Teh Cica. Gue dulu anaknya gigs parah. Jadi emang suka kayak ya bener-bener ngejabanin banget gitu untuk nonton band favorit. Fuji Rock sih. Udah Fuji Rock terus tapi kalau kayak Primavera gitu belum kesempat. Dulu juga yang di Singapura, Teh, ini apa, Laneway ya? Laneway pada zamannya udah nggak ada sekarang. Iya, ya, Laneway, udah berhenti nggak ya. ada. Sekarang ngomongin tur Amerika. Gimana sih awalnya lu tiba-tiba bisa
mau tur ke sana gitu dan pilihannya kenapa ke sana? Apakah emang kalian udah punya network di sana juga atau kayak gimana sih? Ya, so kita Maret ini mau ke US tour, actually North America tour, karena ada satu titik di Kanada, yaitu Toronto. But we're so excited. We're so excited. Ini Kayak sebenarnya dream udah come true. ya ini rada-rada dream come true sih. One of our checklist udah lah kena dapat gitu. Kalau jadi, insya Allah jadi. Insya Allah jadi ya, sebulan lagi nih. Jadi how it happened was ya kita sebenarnya diundang buat SXSW, South by Southwest, Tahun which is like 2020. a festival right di Texas, tahun 2020. Kita semua udah bahagia banget, seneng semua dapet Visa, udah sih. ternyata di cancel karena COVID. 2020. Jadi kita seneng banget akhirnya 2024 ini kita kepilih lagi untuk manggung di South by Southwest. Jadi awalnya tuh titik itu doang, di Texas doang. Tapi habis itu kemudian ada promotor yang nanyain gitu, lo manggung di SXSW kenapa nggak sekalian bikin tour aja? Jadi itulah kenapa turnya bisa terjadi. So kalau nanyain connections atau apa dari ya si promotor itu aja sih. We don't really have connections walaupun emang kita dulu pernah tinggal di New York for 4 years, tapi ya udah nggak ada koneksi musik apa-apa ke sana gitu. Jadi Betul. rasanya sekarang bener-bener New band, hello, ya, introducing. kayak ya kita semua mencoba untuk melakukan sesuatu tapi semuanya juga rada blind gitu kayak kita gimana ya ngurus visa karena harus working visa kan nggak mungkin Nggak bisa kita visa nanti kita di turis. kick gitu Iya, iya. dideportasi. Karena beberapa kasus juga yang kesini ya band-band yang biasa aja tanpa visa bahkan dia Iya. Iya. jadi nggak bisa main kesini ya udah aja Iya. asal Betul. kesini aja jadi ngerugiin orang yang mau nonton, ngerugiin juga promotor gitu kan. Iya, jadi kita lagi step by step sih semuanya kita coba Iya. untuk urus bareng-bareng sama label juga pastinya. Dan secara statistik juga pendengar kita ada di US, tapi nggak yang kayak banyak banget gitu, ya puluhan ribu lah ya kalau nggak salah, berapa puluh ribu. Cuman mindset kita kesana ya kita mau export, right? We Yeah. wanna export our band, our music. Of course we represent Indonesia as usual gitu, karena mau kemanapun kita pergi, walaupun lagu kita nggak ada mungkin unsur-unsur Indonya, nggak ada apa-apa, tapi pasti dikenalnya sebagai band dari Jakarta, band dari Yeah. Indonesia gitu. Kita juga pasti kayak halo kita dari Jakarta, bla bla bla. Jadi kita mindsetnya lebih ke oke ini kita band baru lagi deh gitu. Coba kita main buat orang yang mungkin nggak tahu kita siapa gitu. Iya. That's gonna be exciting. Ya, kita juga nggak ada expectations yang gimana-gimana banget nanti di sana. Wah, pengennya Sold out. atau kayak yang penting kita main dulu di sana dan orang-orang bisa dengerin kita dulu nih kayak oh ternyata bisa ada band Indo kayak gini gitu. Mungkin kan mereka nggak tahu. Karena- Bulays ini. Bulays. Kalau diaspora Indonesia ya semoga udah tahu ya, tapi kayak untuk Mungkin para juga belum bulays tahu. ini Tapi apa namanya yang kita ngerasain juga even locally ya. Setiap kali kita manggung pasti fanbase-nya nambah gitu loh. Pasti kan karena organik kan, orang mungkin datang buat acara musik, denger kita mungkin suka gitu. Jadi itu yang kita harapkan juga di US kali ya. Mungkin dia datang karena lagi bosen malam ini mau ngapain, terus denger kita jadi follow, jadi dengerin gitu. ya. Hopefully. So wish us luck. Terus pemilihan tempatnya sendiri gitu, setiap titiknya itu promotor yang tentuin atau kalian sih? Waktu itu Barengan sih. barengan, iya. Kita yang bilang pengen ke sini, habis itu kita shortlist lagi, dipotong-potong, habis itu dia yang mulai ngontak-ngontakin per venue-nya. Ya, we're gonna play at Roxy Theater. Iya, di Dan LA. itu Ternyata sesuatu prestigious banget banget. ternyata. Kita baru tahu. ternyata. Ya di Los Angeles mainnya di Roxy Theater. Ya, semoga banyak yang nonton. Ada yang kalian ajak nggak sih musisi kolaborasi gitu atau musisi lokal sana atau dari sini? Ya, buat opening kita ajak dari band sana sih. Karena ya of course kita juga pengen fanbase-nya mereka ngebawa orang juga. So, ada nama-nama yang udah kita Sebenarnya karena- submit, tapi untuk kepastiannya nanti kita akan kasih tahu lebih lanjut. Sebenarnya di of course Instagram. kita juga pengen misalnya bawa band Indo ke sana, tapi is money. Pasti kayak mereka harus bayar sendiri atau kita harus nyari sponsor. Karena kita sendiri juga sistemnya mungkin FYI kayak kita itu buat tour US ini kita paid for the show. Tapi hotel, penginapan, transportasi itu urus sendiri dan biayain sendiri. Makanya kayak lumayan Boncos banget nih. banget sebenarnya, tapi ya I guess you know, Resiko. resiko. Iya, Siapa if you pengen want. jadi musisi? ngeband gini amat gitu. iya. Iya, Gini. makanya mending jadi anggota dewan. Nah, kan. Bener kan? Bener. Kita Let's bisa go. ke setiap negara Bener. untuk Studi banding. Studi banding. Tapi bisa sama keluarga ya, studi Iya. bandingnya. Oh iya. Kayaknya sih. Tapi harus nulis laporan, tapi nggak tahu nulis.
nggak mau baca siapa yang nulis juga nggak tahu. Nah terus kalau ngomongin, karena kan tadi ngomongin biaya, kalian tuh dari awal apalagi bikin album ya, biaya kan gede banget apalagi belum gabung ke major label lah ya. Pernah nggak sih, wah ini susah banget nih, gue harus sambil kerja, kayaknya balik lagi gitu, karena tabungan habis, ludes gitu. Iya. Yes banget sih. Iya jujur iya sih pasti, makanya mungkin pas apalagi itu pas berarti dari album 1 ke kedua ya. Ya gue juga sering banget ngambil job-job lain dari IDN pun. Termasuk. Jadi benar-benar nyari-nyari apapun deh, lo mau gue jadi apa, I can do that gitu. Sama buat yang lainnya juga, Nugi juga dulu kerja di Startup law firm. Kantor hukum. Faiz juga Recruiting. Jadi masih ada pasti pikiran itu, dan ya very wajar banget lah karena emang mahal buat bikin lagu, buat beli-beli alat gitu. Jadi tapi pas udah kita ngumpulin uangnya tuh kita akhirnya bisa fokus di band. Mungkin yang gue banggain dari Reality Club itu dan members-membersnya, dari awal kita ngeband tuh semuanya mau sacrifice buat kesejahteraan bandnya. Maksud gue, setiap kali kita pertama kali dapat bayaran manggung itu nggak ada yang kita duit ambil. kasnya ya awalnya kita nggak diambil dulu, dan pas udah mulai ngambil pun duit kasnya masih tinggi. Sampai kayak waktu itu kita akhirnya duit kas tuh kayak sama dapetnya sama per member, jadi dibagi rata gitu. Jadi karena kita selalu nabung duit kas, pas masa-masa pandemi atau apa, duit kasnya udah lumayan besar, jadi kita bisa emergency fund ya. Iya, kita jadinya bikin pandemi protokol gitu. Iya, jadi dan judulnya pandemi protokol. Jadi buat kesejahteraan bandnya karena udah punya cicilan gini, ya udah dari uang kas kita distribusikan kayak gitu. Ya? Kayak koperasi jatuhnya sih. Iya. Gitu. Jadi kayak pada maksudnya emang struggling tapi ya mau struggle bersama gitu. Nggak ada yang kayak bodo amat bandnya, gue pengen duitnya lebih gitu. Iya. Kayak visi misinya besar. Ada nggak ya? Aduh, gua nyerah deh tengah jalan, kayaknya boncos nih duit. Bokap nyokap juga marah, mana gua mau nikah gitu. Karena kan pas berjalan iya, kan banyak ada yang merit kan. Iya. Alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah. Soalnya semua tuh yang penting kan kuncinya komunikasi. Yap. Jadi kita kalaupun misalnya ada yang, misalnya Era contohnya, dia juga atlet baseball. Bahkan dia ikut PON waktu itu. Jadi tinggal dikomunikasiin aja, oke, misalnya guys, gue misalnya mau fokus di sini dulu, ya udah berarti kita misalnya ada beberapa hal yang harus kita kejar gitu. Jadi dia bisa fokus ke sana. Diganti dulu sementara. Pas Teteh gue lahiran, hamil. Oke, ya. Obviously guys, I'm pregnant. I can't do gigs anymore. Gak bisa. Jadi kayak ya semuanya dikomunikasiin, dan selama ini that's work for us. Kayak sistem komunikasi itu. Karena I think walaupun misalnya ada sesuatu lain yang di luar band, kayak masih ngerasa bahwa band tuh masih prioritasnya semuanya gitu loh. Iya, jadi kayak itu tuh pasti temporary. Misalnya Era mau ngejar PON, tapi pasti pas PON dia bakal balik. Fatih habis lahiran balik, ya iyalah ya, masa habis lahiran langsung bye gitu. Dia berarti sampai sekarang masih atlet kan? Masih. Tapi masih. emang Sekarang lagi off sih. Lagi off. Berarti kemarin PON terakhir Papua gitu. Iya, itu yang menang gold. Iya. Keren. DKI dia, represent DKI. Gue juga kesana sih, tapi kebenaran lagi nggak nonton waktu itu. Lagi ngapain? Oh juga atlet. Liputan, cuma liputan di situ. Wow. Terus kalau kita ngobrolin soal musisi yang menginspirasi kalian gitu kan, karena si Reality Club tuh beberapa kali diidentikan gitu dengan band-band ya yang tadi kalian sebutin lah, Monkey ya. Kalian seneng nggak sih? Karena kan ya peduli amat, kita beda, kalau terinspirasi kan ya normal aja. Iya. Pastinya awal-awal. It's a compliment. Yeah, it's both a compliment and kadang kayak apa sih gitu. Tergantung cara orang itu ngerangkai kata-katanya kan. Of course kita ngerasa compliment because those are the bands that we listen to, we grew up with them, and bener kayak ya mau nggak mau pasti kita terinfluence gitu. Tapi ada aja mungkin ya orang yang jatuhnya lebih kayak nyerang gitu, dan itu kayak ya apa sih? Kayak yang kayak band jelek banget ngikutin ini, jiplak gitu-gitu. Jiplak gitu. Iya. Padahal jiplak udah ada ya bandnya. Jiplak. Beneran. Tapi jiplak. But itu pasti kena banget sih mental kita awal-awal. But we've grown a lot, dan ya udahlah. Sekarang udah nggak, dulu masih kena down kayak gitu-gitu ya.
Karena pertama. because we're all human and we're all growing gitu. Mungkin lo ngeliat nih band ngerilis album and they're like adults, but not really. Like we're still kids at the time. We still sensitive gitu loh. Sekarang mungkin udah lebih ke oh ya udah I'll just manggung lagi. We'll just make more money gitu kayak whatever. Tapi dulu kayak beneran kayak apalagi gue yang banyak nulis lagu. Gue juga yang paling sensitif di band ini kebetulan. Dan yang paling sering lihat paling sering ngecek Twitter terus kayak dikit-dikit ke kamar teteh. Anjir teh. Anjir gitu. Stop. Iya. Tapi sekarang I always see as a compliment, you know. Like oh berarti mereka dapet gitu. Emang kita emang pengen ya influence-nya gitu. Karena emang kayaknya semua orang juga musisi pasti awalnya tuh nge-cover lagu nggak sih? Iya. Ya kan belajar gitar dari lagu yang aja kan ya. Bahkan musisi luar pun mereka terinfluence sama musisi sebelumnya gitu kan. Sama aja pada akhirnya. Only natural. Yeah. I think when it comes to like music and copying or whatever, yang penting you're very true to yourself and the story you bring, the lyrics or the melody, like soalnya dari kita pun ada lumayan kritis ya. Waktu itu kalau mau rilis lagu tuh pasti kita nge-review barengan, ini terlalu mirip nggak ya, ini too much atau enggak gitu. Jadi nggak yang kayak pernah ada, maksudnya kita nggak pernah yang kayak kita jiplak yuk, kita beneran pakai yuk bagian ini keren gitu, nggak pernah gitu. Lumayan. Kalau dari unsur sound gitu ya normal-normal aja lah gitu kan. Could be. Berapa banyak sih kunci di cuman segitu-segitu aja gitu ya, segitu-gitu aja. Ya pasti ada hal yang sama dan pro kontra justru bagus ya. Apalagi kontranya lebih banyak. Karena semakin banyak dikenal. Semakin tinggi anginnya semakin kencang gitu ya. Kalau ngomongin ini nih, riders gitu. Kalian punya riders yang aneh nggak sih ketika manggung dari masing-masing personel? Ayam hitam. Tiba-tiba saya pengen teh hijau gitu dari mana gitu, Himalaya. dari Uganda. Tetap Uganda. Kita standar banget lagi ridersnya, kurang standar seru. banget. Yang pasti selalu harus ada, ini sebut brand ya? Nggak apa-apa lah. Selalu harus ada tolak angin. Tolak angin, UC 1000, Pocari Sweat. Semuanya udah jangan Udah jangan. Sorry. Siapa tahu mau masuk juga ke sini. Handuk, karena kakak keringetan banget. Gue sama Era sih parah keringetannya. Era tuh beneran kayak mandi abis itu. Basah kuyup. Iya nggak ada yang aneh ya, baterai. Iya lagi, kita lucunya kalau kita dulu lebih dikit lagi, kita riders dikit banget dan seadanya aja. Tapi seiring berjalannya waktu kita kan suka ngeliat di riders orang lain. I remember enak kita, juga itu, bener banget. The first time kita ngeliat riders nyontek riders orang band lain. Ridersnya Elephant Kind. Waktu kita manggung di Malang, terus kita ngeliat, oh mereka ada potongan buah segar. Nah, kita juga biasanya ada nyontek-nyontek gitu buat dapet inspirasi kan. Karena awalnya kita benar-benar cuma kayak air putih, udah gitu. Tapi ya itu paling seru emang ngeliatin riders orang lain Asli. ya. Kayak, oh ternyata bisa gitu. Karena dulu tuh kita tuh, soalnya mungkin kita berlima waktu itu emang semua orangnya nggak enakan ya. Jadi kayak kita mau riders juga kayak, aduh kayaknya ribet gitu. Even gue inget banget pas pertama kali kita manggung, abis manggung tuh gue manggil panitia nanya, gimana kalian puas nggak? Tadi show ini gimana? Terus kayak, maksudnya gue masih ada rasa bertanggung jawab kayak, tadi kita perform oke nggak ya gitu. Padahal Fatih yang kayak, ngapain aja gitu kan, kita perform aja bodo amat rame atau enggak. Tapi kayak, mungkin kita masih ada, we care, you know what I mean? Iya. Jadi waktu nulis ada juga yang kayak, mau nulis ini, aduh ngapain, ini bisa beli sendiri, aduh ini, ada nanti aja gitu. Enakan ya. Tapi sekarang udah kayak mulai enakan lah. Yang penting saya main aja lah. Yang penting makasih udah ngasih hobi. Tapi jujur vibe-nya awal-awal emang gitu sih. Iya. Kita nggak terlalu peduli dibayar. Kita diundang. Kita dibayar. Lu pengen nonton? Emang ada yang nonton nanti kalau kita manggung gitu? Tapi I think mungkin itu juga sesuatu yang bikin kita bisa ya jalan terus sampai sekarang. Mungkin kalau awal-awal kita udah angkuh gitu kan kayak nggak mau tahu semua ini ditolak-tolakin. Garuda flightnya harus gitu. Ya mungkin gitu. kita nggak akan sampai sini gitu. Terus kalau ngomongin musisi yang pengen banget kalian ajak kolaborasi. Banyak banget. Yang lokal apa yang internasional atau? Lokal dan internasional. Lokal. Elephant Kind. The Adams. I really want to make a song with White Shoes. White Shoes juga. Kayak pengen banget ada suara Mbak Sari gitu. Udah pernah komunikasi gitu? Kira-kira kita bisa nggak sih? Gitu. Aduh belum lagi, baru ini masih tahap kayak ngobrol-ngobrol aja, belum masuk ke sana.
Belum masuk kerjaan. Belum masuk kerjaan. Baru Yang penting akrab dulu aja. Iya, yang penting dulu ikrip aja. dulu. Udah santai. Cribs. Nah, boleh nih kira-kira ya. Iya. Kalau ada waktu Iya, kalau ada luang waktu aja. boleh. Kalau ada Jika Kalau berkenan. Kalau berkenan. Kita juga serunya tuh ingat banget kita seangkatan, kita ngerasa ya, kita seangkatan tuh waktu sama Panturas. Feast. Enggak Feast di atas kita 1 Iya. ya atau 2 tahun. Iya, tapi ya seangkatan lah masih band. Iya, iya. Pengen juga sih mungkin if we can make a song with them. Oh yeah, that Iya would be nggak sih? lovely. Kita dulu pernah beberapa kali kayak misalnya gue naik di panggungnya Panturas atau nggak kayak Oke. Acin ke kita, tapi belum Era pernah ke benar-benar Feast. bikin lagu bareng, so that would be fun maybe. Yeah, that'd be cool. Iya. Mantap. Terus ada nggak sih harapan kalian di tour Amerika nanti yang kalian inginkan dan target kalian setelah itu? Oke. Oh, harapannya Semuanya lancar. Semuanya lancar. Semuanya Duit lancar, turun. duit turun. Visa udah keluar berarti? Belum. Ya, Ya, mudah-mudahan. udah. Waduh. Makanya diminta bantuannya ya. Ya, Kita udah apply sih, lagi orang nunggu. kedutaan nih. Bawa nama Indonesia Iya. nih. Buat nama Soalnya Indonesia visanya juga bener 2 banget. kan, visa Kanada sama visa US. Iya. Udah apply sih, tinggal lagi nunggu aja nih gitu. Iya. Nunggu Karena jadwal. ribet deh, pokoknya ribet banget. Kita sumpah. harus bikin petition letter, harus ada lawyer dari sana gitu deh. Jadi ya that's in the works. Tapi harapannya semoga lancar aja Semoga ya. lancar, Lancar. sehat. Semoga semuanya come back in fun. one piece, all of us. Iya. Semuanya pulang. Ya iyalah ya, ini seru kayak mau perang, mau ngapain gitu. Semoga Semoga semuanya kembali dengan selamat. kami dengan selamat, 10 orang berangkat, 10 orang pulang gitu, kayak aneh banget. Nah, semoga kita juga enjoy bisa memberikan kesan kepada fans-fans diaspora Indonesia, dan juga of course our main target was the people there, get a new crowd. Semoga bisa diundang lagi ke tour-tour berikutnya. Maksudnya kayak kita bisa ke US lagi Sebenarnya in the ini juga, future. again tadi kan Vice mention, kita mindsetnya kayak band baru aja. Jadi ya semoga kita benar-benar bisa nge-attract pendengar-pendengar baru, and we don't have too much high of an expectations. Yang penting we do our best. We do our best. Gitu, sir. Maybe make connections. Make connections. Make Itu connections, penting, that's itu important. penting. Targetnya setelah itu mau tur kemana lagi? Ada lagi masalahnya. Tour nasional aja belum ya gitu. Iya, tour album 3 ini belum. Jadi itu juga lagi di In the works. Let Them Cook sama Let them cook, chef. Let Them Cook Chef. Tapi kalau di Indonesia yang kalian pengen banget yang belum pernah gitu kan, karena banyak musisi yang belum pernah main di daerah timur ya, biasanya di wilayah timur rada berat. Kalian Mana punya yang nggak belum sih? pernah ya? Hampir. Kita pengen banget sih. Tapi kita nggak tahu, do we have listeners there gitu. Kayak kita masih suka Ada peminat kayak kita nggak? ada nggak ya peminatnya. Tapi ya nanti kita cek it out Alhamdulillah sih dulu. udah banyak banget ya kita dari kota-kota Indonesia. Right? Tapi Like emang we've been timur to. belum sih. Pernah main di Aceh juga, Tata itu lucu. Iya, paling Pernah main iya. Aceh. Ya terakhir tuh Aceh. Fatih pakai kerudung buat manggung. But ya itu, dan juga sebenarnya gue nggak bisa bocor-bocorin banget, tapi ada beberapa lagi tour internasional yang lagi diurusin. So semoga Nggak bisa gitu kasih tahu Asia, Eropa. Gitu. nggak bisa. Katanya nggak bisa. Nanti Amalia nanti pas sudah announce aja lah ya. Tunggu aja lah pokoknya ya. Mhm. Oke, terakhir ya, mudah-mudahan kalian sukses, terus Amin. diberi kelancaran juga untuk turnya, dan mudah-mudahan cepat lagi membuat karya-karya yang bisa dinikmati oleh para pendengar, entah itu fans kalian dan seluruh orang yang senang musik. Terima kasih. Thank you, Dan Ilyas. mudah-mudahan janganlah jadi caleg dulu ya. Fokus dulu jadi musisi ya. Enggak sih. Ngilmu dulu, ngilmu. Takutnya karena kan sekarang banyak dikasih kesempatan anak muda katanya boleh Iya. berpolitik. Anak muda yang kayak saya mah nggak tahu ya, nggak punya akses. Padahal ilmunya banyak ya? Mudah-mudahan sih kesempatnya banyak. Oke, makasih ya buat Thank kalian. you. Semoga Thank you, yes, sukses thank you. buat Reality Club, buat karya-karyanya, buat album barunya, dan buat turnya yang di Amerika sampai Kanada. Terima kasih. Thank you, Oke. thank you. Sampai berjumpa lagi dengan Off the Record di episode selanjutnya. Mudah-mudahan kalian tetap ngikutin acara paling gelo, paling gaul, paling edan, dan paling well. Oke.